Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahdana bihidayatil Qur'an wa an'amana bi ni'matil iman wa aslamana bidinil Islam wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Ibu-ibu yang saya hormati, mbak-mbak yang saya hormati, dan mbah-mbah yang saya hormati. Ini saya jujur loh itu. Mbak-mbak, mbah-mbah yang tengah yang menyinggung, mbok-mbok. Ya. Kita mensyukuri kenikmatan Allah. Hingga hari ini kita masih diberi sehat. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa allaisa lil insan illa ma syaa. Manusia itu ditentukan oleh apa yang dilakukan, oleh apa yang dipikirkan, oleh apa yang diucapkan, oleh apa yang dilihat. Itu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hidup di dunia ini tidak gratis. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Sebuah kepastian yang paling pasti adalah kalau besok kita tidak bisa masuk surga, berarti kita berada di neraka. Kalau kita bisa masuk surga, berarti kita tidak di neraka. Itu hanya dua kemungkinan. Kapan kita menentukan pilihan ini? Jawabannya sekarang. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah kamu sekalian setiap hari, setiap saat, seakan-akan kita ini orang baru. Kalau ada di antara panjenengan yang sawu ini hanya contoh aja. Yang baru 1 atau 2 kali ikut kajian An-Nisa, biasanya nggak ngantuk. Iya, karena apa? Karena masih hati-hati. Kalau ibu-ibu sekalian rumahnya misalnya, ini rumahnya kebanyakan di mana sih? Jeprah ini. Ya. Panjenengan misalnya rumah panjenengan di Selomerto gitu aja ya. Kan nggak ada kan Selomerto di sini? Oh ada. Kaliwiro. Panjenengan hidupnya di Laksono. Kemudian pindah ke Kauman Utara. Hari Rabu pindah ke Kauman Utara. Maka hari Rabu itu panjenengan hati-hati sekali melihat keadaan gitu. Tetangga sebelahnya, hati-hati cara menyapa. Nggih. Kemudian ketika berjalan pun juga memperhatikan kanan kiri. Bahkan ada orang yang harus disapa.
Semua orang yang ketemu disapa, monggo Bu, monggo, monggo Pak, monggo terus itu. Halus, lemah lembut. Kenapa? Karena orang baru, ya. Ada orang lewat lagi disapa, jebul orangnya malahan balas bentak. Jebulane wong kentir kan gitu. Hati-hati. Nggih. Awa'abiri sabilin, atau seperti orang yang mau nyebrang jalan. Tadi siapa yang nyebrang jalan? Hampir semuanya nyebrang jalan. Apa yang dilakukan pertama? Tengok kanan, tengok kiri, aman, jalan. Kan gitu tuh. Kenapa mesti tengok kanan kiri? Kenapa mesti tengok kanan kiri? Karena kita bukan PT. Iya. Panjenengan yang merasa bukan PT, kalau nyebrang jalan tengok kanan, kiri. Karena kalau PT itu meripatin nang pilingan. Bener ya? Ini yang hobi makan das PT gitu. Das PT goreng. Saya pernah makan di apa namanya? Di ayam goreng Budi itu. Di sebelah saya itu piringnya penuh dengan das PT. Pesen das PT 5 apa ya? Hanya das PT tok. Saya pikir, sadis banget ini orang. Sendirian pesen das PT 5. Kenapa kok 5? Karena das PT paling murah. Iya. Harganya saya nggak tahu. Saya khawatir saya nyebutkan harga, jebol ada di antara panjenengan yang jualan das PT. Ya nanti pulang pengajian mampir ke warung makan, kemudian ambil das PT. Oh iya bener nang pilingan, balik nomeneh aja dituku. Hanya pengen tahu aja. Maka Ibnu Omar itu siapa? Ibnu Omar itu siapa namanya? Nah, di sini ada rahasia. Kalau di dalam hadis atau dalam tareh ada kata Ibnu Omar selalu bernama Abdullah. Ibnu Mas'ud Abdullah. Ibnu Omar Abdullah. Ibnu Hisham Abdullah. Gitu. Jadi yang ada namanya disebut nama bapaknya itu disebabkan namanya sama. Abdullah ibnu Omar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Hisham. Kemudian Abdullah uh, ibnu Mas'ud, ibnu Omar, ibnu Hisham, ibnu satu lagi yang terkenal 4 ini. Dilalah itu bahasa Indonesianya apa? Kebetulan empat nama Abdullah ini orangnya sangat terkenal dan sangat pandai. Abdullah ibnu Umar itu ulamanya Rasulullah. Ulamanya Rasulullah. Gitu. Nah Ibnu Umar kemudian mengatakan, Ida amsaita, kalau kamu berada di waktu sore, fala tangtadiris sobah. Jangan yakin hidupmu akan sampai besok pagi. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Dan apabila kamu berada di pagi hari ini, jangan yakin bahwa kita akan bisa hidup sampai sore hari. Kemarin saya pengajian di Kali Kajar, ada berita lelayu. Seorang imam masjid
Pagi-pagi berangkat ke tempat di mana dia ngerumput. Ngerumput tahu nggak? Ngarit. Rumput karena dia memelihara sapi. Dia tidak pernah menduga sama sekali bahwa pagi itu adalah ajalnya. Dia kepleset ketika sedang berada di lereng, dia kepleset, jatuh, kepalanya kebentur batu, meninggal dunia. Ya yang namanya meninggal dunia itu kan dengan berbagai macam cara. Ada yang kepleset kebentur batu meninggal dunia. Ada yang sedang pengajian ngantuk bablas. Ada. Ada yang sedang sikat gigi meninggal dunia. Kenapa? Sikatnya kelek dan lain sebagainya. Orang meninggal dunia itu gampang. Ada yang sudah tua, opnam di rumah sakit seminggu, keluar sehat setengah bulan, masuk lagi rumah sakit, seminggu lagi, keluar 3 minggu sehat, masuk lagi, tetangganya membatin, kok orang mati-mati ya kan gitu kan. Itu kejadian, benar-benar kejadian. Oh ya, ini minggu keberapa ini? Iya, pertengahan bulan Juli saya takziah 4 kali. Yang pertama usia 27 tahun. Yang kedua usia 26 tahun. Itu pagi 27 tahun, besok paginya 26 tahun, sorenya 28 tahun, 2 hari kemudian 27 lagi. 27, 26, 28. 27, 26, 28, 27 lagi, 4 kali. Saya termangu-mangu, ya Allah. Masih muda-muda begitu. Dan tahukah ibu-ibu semuanya? 4-4-nya perempuan. Hati-hati loh panjenengan ini. Hati-hati. Yang saya heran itu 4-4-nya wanita. Dan ya saya 4-4-nya berparas cantik. Yang merasa tidak berparas cantik gak usah khawatir kan ya. Yang khawatir yang cantik-cantik saja. Usia 26, 27, 26, 28, 27. Panjenengan yang sekarang usia 30 tahun itu deg-degan itu. Iya, kenapa? Karena masih hidup. Deg-degan karena masih hidup. Nggak percaya coba pegang dada kiri. Deg-degan nggak? Berarti masih hidup. Idza amsayta fala tangtadiris sabah wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau kamu berada di sore hari, jangan yakin besok pagi masih hidup. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan yakin bahwa nanti sore kita masih hidup. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud, jadikan semua kesempatan adalah seakan-akan yang terakhir. Saya dulu pernah menjelaskan dengan ilmu palango. Boan, ilmu palango, boan. Ini bahasa Inggrisnya apa? Palango itu bahasa Indonesia ini apa? Ya palanga. Angel teman, bahasa Jawa itu angel banget diterjemahkan ke bahasa Indonesia, apalagi gitu kan ke bahasa asing. Ibu-ibu, Bu, ini hari apa? Hari Rabu. Jadikan hari Rabu adalah hari yang
terbaik dari semua hari yang pernah kita alami. Sedekahnya paling baik itu tidak harus paling banyak. Karena kekuatan kita kan masing-masing, kan? Ya. Ada kotak amal tadi masukkan berapa? Mesti beda-beda. Ya. Ya, mesti ada yang 2.000. Dhewe pira? Padha. Nek dhewe pira? Yang malam yang 1.000. Nek dhewe pira? Yang ora. Gitu. Tapi itu rahasia. Yeah. Allah saja yang menyaksikan. Jangan panjenengan kalau sedekah mumpung ora ana wong sing ngerti 2.000. Akeh sing ngerti 5.000, 10.000 nyong didelokke wae karo bukae iki. Nyong kepeksa yo nglebokke 10.000 yo nglandarani nyong pelit. Loh. Ini namanya riak. Nggih, namanya riak. Riak itu bukan pamer. Riak itu perbuatan ibadah yang niatnya bukan karena Allah, itu namanya riak. Nggih. Seperti pengajian kita, diwingi denar teko, ya teko ya. Nyong nek ora teko dong, nyong ora teko nyong ditakokke karo penguruse. Gitu. Siapa sih pengurusnya? Mbak Dida. Kesenengi nakok-nakokke kae. Yun nyong teko itu namanya riak. Baik ibu-ibu, kita mulai pengajian karena sudah tidak ada yang hadir lagi. Yang mulai ngantuk ada, yang hadir sudah selesai. Taubat. Taba yatubu taubatan. Artinya kembali ke jalan yang benar. Contoh. Panjenengan mau ke Kretek. Mau ke Kretek numpak kol kuning. Panjenengan masuk ke kol yang bokonge ijo. Jalanlah mobil. Lah kok ke utara? Panjenengan kaget, sadar. Loh, niki sajeng teng pundi, Bu? Niki Garung. Halah. Segera bertaubat. Salah jalan. Pak supir, mandek riki, Pak. Panjenengan berhenti, kemudian panjenengan kembali lagi ke terminal dan mencari yang mempunyai bokong merah. Kan gitu ya? Nah, kembalinya panjenengan dari ini jadi saru. Dari bokong hijau ke bokong merah. Biar yang penting paham lah. Nih, yang penting paham. Itu namanya taubat. Gitu. Kita tahu bahwa yang namanya seneng glendengi itu salah jalan. Segera taubat. Bagaimana cara taubatnya? Gampang taubat itu. Hanya nyuwun pangapura kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Kemudian setelah itu memperbaiki diri. Kita pernah melakukan perbuatan dosa besar. Saya tidak boleh menyebutkan, karena menyebutkan saya nanti darani nyindir. Karena di antara panjenengan mesti pernah ada yang melakukan perbuatan dosa besar. Contoh, yang sik kelingan biyen zaman ibune nyong sik sugeng, ya Allah kerma tak sentak yakin. Itu dosa besar. Nek nyong ora, nek nyong dong bojone nyong egin urip biyen. Nek bojone nyong mati kan gara-gara tak sentak-sentak. Enggak Ibu, saya guyon nanti panjenengan Pak Haris kayak akan persis banget itu. Ya jangan gitu ya. Itu dosa besar. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ada dua. Satu, mohon ampun kepada Allah. Kemudian mendoakan orang yang
menyebabkan dosa besar. Makanya ibu-ibu sekalian, panjenengan kalau bersedekah yang agak banyak, tapi sambil batin, ya Allah, sedekah misalnya 10.000, ya Allah ampuni dosa ibu hamba ya Allah. Sambil memasukkan, sambil batin, ya Allah ampuni dosa ibu hamba ya Allah. Masukkan. Tidak hanya Rabbi firli wali walidayya, tidak hanya itu. Yang namanya doa itu yang paling efektif adalah perbuatan. Contoh, penjenengan saiki melu ya, jamaah Anisa ya. Kenapa sih yang dosanya akeh banget? Itu di antara tobatnya. Maka ibu-ibu sekalian, kenapa kita masih harus bertobat? Di antara hal yang paling menyenangkan Allah adalah taubatnya seseorang. Paling senang Gusti Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda begini. Tak golekkan ya, semoga tidak lama. Ini bukan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardin falat. Ini masih di kajian sebelumnya pernah ada yang cerita. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Allah itu senang sekali kalau ada orang yang bertaubat kepada Allah. Sesenang apa? Sesenang seorang pengembara, ini nanti mohon diperhatikan, karena kalau nggak nyambung nggak mudeng. Ada seorang pengembara pada zaman dahulu, mengembara di padang pasir, menggunakan ontanya. Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Semua hartanya ada di punggung onta. Pakaiannya, makanannya, uangnya, dan semuanya termasuk minumnya ada di punggung onta. Semuanya, semua hartanya ada di punggung onta. Kemudian ketika terlihat ontanya sudah mulai capek, karena sudah berpuluh-puluh kilo berjalan di padang pasir, orang ini menghentikan dan kemudian mengikatkan tali kendali ontanya di sebuah batu. Kemudian si pengembara ini berjalan di balik di balik batu besar. Ngapain? Buang hajat. Ya. Buang hajat. Hajat dua-duanya. Udah enggak? Hajat dua-duanya. Kalau buang hajat kan dua. Udah nggak usah dibahas nanti. Ya. Setelah agak lama dia buang hajat, kemudian dia bersuci. Bersucinya dengan 3 batu. Membersihkan kotorannya itu dengan 3 batu. Siapa yang pernah melakukan ini? Kalau orang Wonosobo saya yakin belum pernah. Ya, itu. Anak saya dulu pernah istinja, yaitu bersuci dengan 3 batu. Kapan? Ketika mendaki gunung. Nah, sudah hampir di puncak kebelet. Air hanya tinggal 1. Ini untuk minum di jalan. Kalau airnya untuk bersuci, bisa kehausan. Akhirnya dia menggunakan pengetahuannya. Dia cari batu yang sekian-sekian ini kira-kira untuk bersuci. Namanya apa itu? Istinja. Apa namanya? Bersuci pakai batu namanya istinja. Nanti di akhir pengajian ada yang saya tanya. Kalau bisa menjawab, saya kasih hadiah 50.000. Tapi kalau tidak bisa menjawab,
didenda 100.000. Ayo kono. Enggak. Ya, istinja. Bersuci pakai batu. Setelah selesai dia berpakaian, dia berdiri. Kagetnya setengah mati, ontanya sudah enggak ada. Kalau onta tidak ada, berarti dia mati. Kenapa? Karena airnya di bawah onta, makanannya di bawah onta, semua hartanya di bawah onta. Kalau dia kembali ke tempat semula, nggak mungkin. Sudah sekian puluh kilo dia melakukan perjalanan. Panasnya luar biasa teriknya. Kalau dia meneruskan perjalanan tanpa air, dia juga mati. Kembali mati, teruskan mati. Maka akhirnya muncullah satu keputusasaan, ya sudah kalau begitu saya mati. Dan saya tidak ingin mati susah payah. Saya akan mati sambil tiduran di tempat ini. Kemudian dia ngelegereng tiduran di padang pasir, panasnya semacam itu. Kemudian dia bisa liar-liar. Persis orang ikut pengajian itu, liar-liar. Jadi kalau di pengajian ada yang suka liar-liar, berarti orang frustasi itu. Ya saya panjenengan yang sedang ngantuk jangan tersinggung. Ngantuk tersinggung mana? Nah, pada waktu itu orang yang liar-liar ini kalau di tempat terang sekali, ya namanya padang pasir kan terang benderang. Itu ada bayang-bayang di depan bergerak, dia melek. Kagetnya setengah mati, ternyata ontanya sudah ada di depan. Gembiranya luar biasa. Dia melompat berdiri. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Terbalik. Saking apa? Saking senengnya. Nah, perasaan pengembara ini senengnya sama dengan senengnya Allah melihat orang bertaubat. Gitu loh. Itu gambaran dari Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu sekalian, banyaklah bertaubat pada Allah. Jadikan semua perbuatan baik kita, taubat kita kepada Allah. Jangan lupa ketika kita mau sholat maghrib. Ya Allah, hamba berniat sholat maghrib, ampuni dosa-dosa hamba. Allahu Akbar. Makanya jangan sampai ada di antara kita yang sholat itu ngunyuk. Mudeng nggak? Tak saya peragakan ya. Sholatnya ngunyuk. Sholat, mau sholatnya di situ. Namanya ngunyuk. Tidak, diam dulu. Batin dulu. Menghadap Allah dulu. Kemudian setelah batin, kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Berapa kiblat? Berapa kiblat kita? Berapa kiblat kita? Yo bukan. Berapa kiblat kita? Ini kok satu loh. Berapa kiblat kita? 3. Ini bukan ada yang belum tahu. Kiblat yang pertama hati kita menghadap Allah. Kiblat. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun taroh fa'innahu yarah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu. 1. Kiblat yang kedua, kiblat badan menghadap ke arah Ka'bah. Sana itu Ka'bah. Ngulon terus itu Ka'bah. Nggak percaya silakan. Nanti ketemu. Kiblat yang ketiga yaitu kiblat mata. Kiblat mata selalu tertuju pada tempat di mana kita akan sujud.
Dari mulai niat sudah. Allahu Akbar. Tidak kemudian Allahu Akbar. Keliling gitu. Ya, kemudian nengok. Ini sholat boleh kita. Tidak keliling beripatnya. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika niat, mohon ampunlah kepada Allah. Mau sholat subuh, ya Allah, ampuni dosa hamba. Ampuni dosa kedua orang tua hamba. Dan terimalah sholat subuh hamba. Allahu Akbar. Tenang hatinya. Tidak yang tadi apa namanya? Ngunyuk. Allahu Akbar. Kalau tidak semacam itu, nanti godaan setan mudah sekali masuk. Karena ada orang yang sholatnya rong rokaat, le khusyuk itu hanya beberapa detik. Allahu Akbar. Bismillah. Neng lebar sembayang iki mengko. Oh iya, mengko jam 10 ana pengajian ya nang Anisa ya. Sing ngisi sapa ya? Oh, Pak Haris lah nyong sebel nek karo Pak Haris ki jane. Lah wong dinang salat tak nglendengi saya lho. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, yuk kita sadarkan. Penyesalan hanya ada di dunia. Perbaikan hanya ada di dunia. Usaha hanya ada di dunia. Setelah besok kita masuk ke alam barzah, maka berjuta-juta manusia berteriak-teriak sangat kencang. Ada dua kalimat yang diteriakkan. Yang pertama, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Duh Allah, kembalikan hamba ke dunia, wahai Allah. Hamba akan melakukan amal soleh yang pernah hamba tinggalkan. Itu kapan? Besok di akhirat. Sekarang ngembeleng aja gitu. Yeah. Kenapa kok kita menyesal ketika di akhirat? Karena kita baru melihat akibat. Kalau kita ini manusia ini, makanya wanita dinamakan an-nisa. Nisa itu berasal dari kata nisyan, pelupa. Iya, wanita itu manusia paling mudah lupa. Is janji. Awas, sapa sing jam semene ndelok HP tak banting HP ini. Besoknya anaknya lebar maghrib dolanan HP lagi, kelalen wisan. Gitu. Janji karo garwane, Mas nyong bae pisan iki njeluk njen koyo ngono, arep ana meneh ambruk ngono. Suaminya melakukan lagi kelalen maning gitu. Iya, itu wanita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha. Ayo siapa yang bisa jawab? Wa khairu mata'iha. Dunia keseluruhannya adalah kenikmatan, keindahan, perhiasan. Dan perhiasan yang paling indah di dunia adalah, ya, di dalam hadis ini dikatakan an-nisa'us salihah atau al-mar'atus salihah. Al-mar'atus salihah. Kenapa kok mar'ah? Apa bedanya mar'ah dan nisa? Sama-sama wanita. Nisa adalah makhluk yang pelupa. Al-mar'ah adalah makhluk yang pinter,
evaluasi diri. Pinter bercermin. Nggih. Ada 2 cermin loh ya. Yang satu ngilo, yang kedua introspeksi diri. Paham gak sih ini? Bu, paham gak sih? Kita kasih orang mudeng loh. Ini hari ini kok banyak yang gak konsentrasi sih? Kenapa? Tanggal tua ya? Bukan nih. Tanggal 6 ini malahan baru tanggal 6. Uang belanja udah habis. koyo takon karo sopo. Enggak. Bukan. Kembali lagi. Mar'ah adalah makhluk yang pandai memperbaiki diri. Nisa adalah makhluk yang pelupa. Sama, artinya sama, wanita. Gitu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang tadi, ad-dunya kulluha mata. Semuanya perhiasan dunia itu. Yang tergila-gila hanya urusan perhiasan. Nek wis duwe omah sing apik, ujar-ujare maerepol. Nek wis duwe wajah sing ayu, ujar-ujare sudah hebat sekali. Mempunyai suami yang tampan, loh hebatnya luar biasa. Mempunyai anak yang cantik, yang tampan, yang pinter, bangganya setengah mati. Itu semuanya perhiasan. Nganggo gelang anyar. Kukur-kukur be. Enggak. Nanti ada yang tersinggung itu. Ya, panjangan enggak ada yang kukur-kukur kok. Ya, gitu. Tetapi dari semua perhiasan itu, yang paling indah adalah almar'atus salihah, wanita yang salihah. Bukan nisa yang salihah, tetapi mar'ah yang salihah. Yang punya kepribadian. Nggih. Mar'atun itu wanita yang punya kepribadian. Kepribadiannya kepribadian tinggi. Di dalam hadis dikatakan mana ya? Mana ya? Di dalam salah satun mangkun nafihi yastakmilu imanahu. Ada 3 perkara. Siapa yang memiliki 3 perkara ini, yang melakukan 3 perkara ini, maka sempurnalah imannya. Yang pertama, rajulun la yakhafu fillahi laumata laim. Seorang yang ketika beribadah tidak peduli dicela atau dipuji. Ketika beribadah, beramal soleh, berinfak, dia tidak peduli dicela atau dipuji. Ada 3 orang wanita, 3-tiganya pakai jilbab. Ini contoh aja. Lagi berjalan, tiba-tiba dicegat oleh seorang mbok-mbok. Seorang minta-minta. Kemudian yang minta-minta ini mengacungkan tangannya, Bu, nyuwun Bu. Yang pertama cuek. Yang ketiga ada perasaan jijik. Yang ketiga membuka dompetnya dan diloloskan duit 10.000 dikasihkan kepada si pengemis tadi. Setelah berjalan, yang pertama mengatakan desi prigi, wong kaya ngono kayak duit 10.000, 1.000 kakean. Yang kedua mengatakan, ya Allah, Dek, wong apian ning kebangetan. Lah wong njaluk kaya ngono ke wong keset kae, ora usah diwehi. Yang memberi tidak memberikan komentar.
hanya membatin, ini urusan saya kepada Allah, bukan kepada pengemis, bukan kepada temannya. Yang namanya jodohnya tangan melumah itu tangan tengkurap, betul ya? Bu nyuwun Bu, panjenengan tengkurap. Iya. Tidak ada di dalam kamus tangan melumah dijodoni tangan dadah, enggak ada. Bu nyuwun Bu, dadah. Iya. Iya, Ibu. Makanya panjenengan kalau ada orang nyuwun, tentu yang bukan di lampu merah loh ya. Saya tidak setuju panjenengan memberi uang kepada orang di lampu merah. Kecuali pengamen. Pengamen yang formil, yang pakai musik banyak itu, nah itu perlu dikasihani itu nyambet gawe rekoso itu. Alat musiknya lumayan mahal. Nggih kan, dan musiknya enak didengarkan gitu. Iya, dikasih lah gitu. Nggih, ora ketang 100.000 gitu ya. Ya, ora ketang 2.000, ora ketang paling gede 5.000. Nggih. Namun jangan kemudian semuanya alasan, moh wong keset, moh bocah cilik orang mendidik, moh wong isih gagah kok ngono njaluk. Lah semuanya ditolak. Gitu. Boleh nggak menolak permintaan orang? Boleh nggak? Boleh. Asal ada alternatif yang lebih baik. Gitu kan? Ya, saya jujur aja, saya daripada memberi orang itu mendingan saya memberi kepada tetangga. Ini saya pulang ini langsung saya berikan pada tetangga. Karena tetangga saya jelas-jelas membutuhkan. Kalau ini belum tentu membutuhkan. Saya pernah mendengar ada seorang pengemis penghasilannya lebih besar daripada pegawai negeri. Loh iya Ibu, pengemis tertentu tapi itu penghasilannya lebih besar daripada pegawai negeri. Ada seorang pengemis ditanya oleh seorang pegawai negeri, Pak, jenengan tuh mbaknya bet gawe Pak di pengemis gitu. Kemudian orang dan mengatakan, Pak nanti dulu Pak, panjenengan sebagai pegawai negeri gajinya sebulan berapa? Saya sekian Pak. Oh, kalau gitu kalah jauh dengan saya Pak. Saya di lampu merah Pak. Saya di lampu merah Pak. Sekali lampu merah, saya bisa mendapatkan uang 5.000, 6.000, bahkan bisa 10.000 sekali lampu merah. Panjenengan bisa menghitung berapa kali lampu merah di sini dalam sehari. Perlu Anda tahu bahwa anak saya sekarang sedang merayakan ulang tahunnya di restoran ini. Anak saya sedang merayakan ulang tahunnya di restoran ini, restoran yang terkenal di kota itu. Jadi Pak, jangan menghina pengemis Pak. Saya punya penghasilan 5 kali lebih besar dari pegawai negeri. Si pegawai negeri bengong. Bengongnya apa? Ya nggak tahu bengongnya gimana. Semoga aja tidak bengong lah, orangnya tak jadi pengemis saja. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi ke inti masalah kita. Segeralah mohon ampun pada Allah. Segera hentikan hal-hal yang menjadi kebiasaan jelek kita. Satu, kebiasaan jelek itu satu, diantaranya membantah suami, bertengkar dengan suami, galak dengan anak, marah ketika anak disuruh nggak mau. Ini kebiasaan jelek kita. Nih. Kemarin panjenengan mendengar ada seorang anak, 2 orang anak memasukkan ibunya di panti jompo. Masih ingat? Siapa yang salah? Saya tidak yakin anaknya yang salah. Bisa jadi orang tuanya yang salah. Karena sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat, ada sebab.
Kenapa anak sedemikian kurang ajar terhadap ibunya yang sudah sepuh? Bisa jadi ibunya dulu galake pol, menyakiti anaknya terus-terusan. Sepanjang hayatnya anaknya disio-sio. Kemudian anaknya mempunyai dendam terhadap ibunya. Awas ya Bu ya. Saiki sampean isih kuat. Ning mengko gantian gitu. Itu bisa terjadi semacam itu. Hati-hati ibu-ibu, panjenengan ini yang masih muda-muda dan yang sudah tua. Sampaikan kepada putra-putri menantu panjenengan, hati-hati terhadap anak. Karena anak itu adalah barang hidup. Iya toh? Sekarang masih lemah ketika SD. SMP masih bisa disentak. SMA coba disentak. Perguruan tinggi coba dimarahi. Gantian ibunya yang dimarahi. Apalagi kalau sudah bekerja. Apalagi kalau sudah punya penghasilan. Apalagi kalau sudah membantu orang tua. Akan menjadi raja. Dan orang tuanya kayak pembantu. Itu yang terjadi semacam itu. Kenapa? Karena rasa hormat seorang anak terhadap orang tua itu harus dibangun semenjak anak itu masih kanak-kanak. Itu Ibu. Nah, ini hal-hal yang harus dihentikan. Jangan sampai kita di usia tua dikurang ajari karo putra dan wayah. Direndahkan. Kenapa? Karena dulu kita merendahkan anak-anak kita. Dijadikan apa? Dijadikan tumbal. Kalau lagi duitnya lagi longkon nesu wae bocah sing diumyangi terus. Gitu. Iya. Saya pernah jadi guru, Ibu. Ada seorang anak mengatakan, Pak Aris, kalau nak tengok omah ora kerasan, Pak Aris. Lah gimana sih? Ibu saya. Lah kenapa? Ibu saya itu dengan sikap dengan saya itu hanya ada 3, Pak Aris. 1, kongkon. Senenge kongkon. Yang kedua, ngelarang. Yang ketiga, ngomyang. Kongkon, ngelarang, ngomyang. Hanya 3 ini. Nggak pernah yang namanya ibu saya berbincang-bincang sambil tertawa-tawa. Itu tidak pernah. Yang ada tegang terus setiap hari. Gitu. Ya itu mungkin ada penyebabnya. Ya ada Pak Ari penyebabnya saya tahu. Kenapa? Ekonomi Pak Ari. Ya, ibu saya ini orangnya senang banget dengan duit. Sementara bapak duitnya sedikit. Persaingan di kampung kuat. Sehingga saya termasuk keluarga miskin. Ibu saya sering nyawang tonggo teparu. Senang temen kuno ya. Senang temen kuno ya. Ya Allah kuno sepeda motornya anyar kuwi. Jangan terus saja ibu saya semacam itu. Nah akhirnya mudah sekali marah. Cukup. Ada yang kesindir? Loh, ini perlu saya tegaskan di sini, jangan sampai kita menjadi orang yang tergila-gila dengan dunia. Ibu, ada pepatah mengatakan, kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi jangan engkau mengejar dunia, maka akhirat akan meninggalkanmu. Kalau kita tergila-gila dengan dunia, maka kita akan ditinggalkan akhirat. Artinya apa? Maka kita sholatnya tidak khusyuk. Sedekahnya hanya sedikit. Kalau akeh ria. Berbuat baiknya karena orang lain. Bukan karena Allah. Akhirnya dunia mengejar kita terus. Menumpuk kehidupan kita. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan apapun di akhirat. Dan kemudian ketika kita mati, kita adalah salah satu di antara orang yang berteriak-teriak kepada Allah. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia. Ya Allah, hamba sambil merintih-rintih di hadapan di tempat alam barzah itu. Kemudian yang kedua, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akum minas salihin.
Kenapa kok sedekah yang dimasalahkan? Ibu. Kenapa panjenengan besok di akhirat tidak, ya Allah kembalikan hamba, hamba akan sholat yang khusyuk. Bukan itu. Karena apa? Karena sholat pahalanya di saat sholat. Puasa pahalanya di saat puasa. Haji pahalanya di saat haji. Tetapi sedekah dilakukan sekarang mendapatkan pahala, setelah itu terus mendapatkan pahala sampai mati tetap mendapatkan pahala. Itu namanya sedekah. Contohnya, panjenengan bersedekah untuk putra putri panjenengan. Itu sedekah yang paling besar pahalanya. Membiayai anak sekolah itu pahalanya paling besar dari semua sedekah. Panjenengan ikhlas. Anak belajar dengan baik. Anak mendapatkan ilmu. Anak bisa berbuat baik. Ketika anak bisa berbuat baik, kenapa? Karena dibiayai oleh orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan pahala. Kemudian anak itu gajian dan menghidupi keluarganya mendapatkan pahala. Siapa yang dapat pahala pula? Orang tuanya yang telah membiayai dulu. Ketika anak itu bersedekah, kenapa bisa bersedekah? Karena dulu dibiayai oleh orang terus. Man sanna sunnatan hasanah walahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qasa ujurahum syai'. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam bersedekah, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang diberi tanpa mengurangi pahala orang yang diberi itu. Paham nggak? Nggak paham. Iya, saya aja nggak paham. Bagaimana panjenengan paham? Seorang anak diberi kebaikan oleh orang tuanya. Anaknya menjadi baik. Anak berbuat kebaikan, anak mendapat pahala, ibunya mendapat pahala. Gitu. Tanpa mengurangi pahala anak. Ibunya mendapatkan pahala dari perbuatan baik anak. Sehingga ibu-ibu sekalian, seorang anak, jangan lupa loh, kita anak loh. Bu, kita anak loh. Seorang anak harus wajib menjadi anak yang soleh dan solihah. Kalau tidak menjadi anak yang soleh dan solihah, maka anak ini adalah anak durhaka, pasti. Dan anak durhaka, jangankan masuk surga, bau surga saja tidak. Siapa itu? Anak-anak. Kita semuanya anak. Kenapa kita masih menjadi anak yang soleh? Karena hanya anak yang soleh dan solihah yang dikabulkan doanya ketika mendoakan kedua orang tua. Hanya anak soleh dan solihah. Sehingga panjenengan yang tidak soleh dan tidak solihah adalah anak durhaka. Kenapa? Karena tidak pernah mampu mendoakan kedua orang tua. Lah tapi Pak, orang tua saya itu wonge orang bener Pak. Dulu masa hidupnya nggak pernah sholat. Galakipol Pak. Saya itu sampai sekarang mau mendoakan kepada orang tua itu enggan banget itu. Masya Allah, sampai orang tuanya meninggal aja masih ada dendam semacam itu. Tidak Ibu. Ini tugas bukan kepentingan orang tua, tapi kepentingan kita sebagai anak. Bahwa seorang anak harus mendoakan orang tua. Dan doa yang dikabulkan hanya dari anak yang soleh dan solihah. Maka anak yang tidak soleh dan tidak solihah ketika berdoa ditolak oleh Allah. Kalau ditolak oleh Allah sama dengan tidak pernah berdoa. Kalau tidak pernah berdoa namanya anak durhaka. Urut nggak? Mudeng nggak? Ya. Yeah. Maka bapak dan ibu yang bapak
dan ibu-ibu semuanya, yuk kita perbaiki diri, yuk kita bertaubat, yuk masuklah kita ke ranah orang-orang yang saleh. Wanita yang saleh itu wanita yang tidak suka perengat-perengut, yang selalu sereseh, yang selalu senyum terhadap suami, senyum terhadap putra-putrinya, senyum terhadap tetangga, saling tolong-menolong, selalu bersedekah. Diusahakan sholatnya adalah sholat yang khusyuk, dikoreksi sholatnya sebagai mar'atun sholihah, wanita yang berkepribadian tinggi yang pandai mengoreksi diri. Ketika tadi sholat subuh ada yang kurang khusyuk, dikoreksi, perbaiki di waktu zuhur. Kemudian zuhur dikoreksi, ada kekurangannya diperbaiki di waktu asar. Asar kok dikoreksi, ada kekurangannya dikoreksi, diperbaiki di waktu maghrib. Begitu dan seterusnya. Dengan satu asumsi bahwa aku akan jadikan sholatku ini adalah sholat yang terakhir. Pengajianku di An-Nisa ini kok aku anggap pengajian yang terakhir. Insya Allah tidak ada yang ngantuk. Insya Allah kita semangat. Aku sedekahku ini adalah ku anggap sedekah yang terakhir ya Allah. Semoga engkau berkahi hamba. Maka yang dimasukkan adalah uang yang besar. Bukan uang yang duncit nang pojokan dompet. Apa itu? Duit ewon. Iya. Nang di yang mau yang ledake duit nang kene ana ewone klintingan lho. Nang di golek ora temu-temu. Iya. Sampai teman-temannya di belakang cepet lah kok dodor suwe temen. Buasan mlebu klothak. Ini adalah orang yang selalu beranggapan bahwa hariku bukan hari yang terakhir, tapi yang terbaik adalah idza amsaita fala tangtadiris sabah wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Apabila kamu berada di sore hari, jangan yakin kita akan bisa sampai besok pagi. Dan ketika ada di pagi hari, jangan yakin kita akan bisa sampai sore hari. Jadikan hari kita adalah hari yang terbaik dan hari yang paling sempurna ibadah kita. Insya Allah dari hari ke hari kita akan menjadi orang yang terbaik. Dan itulah wanita yang solehah. Ibu sekalian sudah ada yang angop, maka itu tanda bahwa saya harus berhenti dan waktunya juga sudah jam 11 lebih. Ya, itu saya kira cukup sampai di sini pelajaran kita pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Ya Allah, jadikanlah rezeki kita rezeki yang berkah. Hidup kita selalu sehat dan ketika kita sehat kita bisa beramal ibadah yang sebaik-baiknya kepadamu wahai Allah. Dan jadikanlah anak turun hamba, anak turun yang saleh dan salihah, anak turun yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak turun yang kelak bisa mendoakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ada salah mohon maaf. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang bertanya kan? Nggak ada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Marilah menjadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya selaku pembaca mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak.